Coba bayangin sebentar, kalau krisis benar-benar datang, siapa sih yang paling benar-benar kena imbas duluan? Biasanya bukan pejabat, bukan konglomerat, tapi kita sebagai rakyat biasa. Harga cabai naik, kita yang pusing. Ongkos transportasi umum naik, kita yang merasakan. Sementara orang kaya, mereka mungkin tetap bisa makan di restoran yang mahal, tetap bisa liburan ke luar negeri. Bahkan sebagian bisa makin kaya karena krisis bikin mereka dapat peluang beli aset dengan harga yang lebih murah. Sejarah sudah ngasih pelajaran ke kita. Tahun 1998, krisis moneter bikin rupiah ambruk parah. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bisnis bangkrut. Tapi ada juga yang justru naik kelas. Misalnya pengusaha kecil yang waktu itu banting setir, jualan sembako atau buka warung nasi murah. Karena saat krisis, orang nggak butuh barang mewah, yang dicari adalah kebutuhan pokok. Mereka yang cepat menyesuaikan diri justru bisa terus bertahan. Contoh lain waktu pandemi 2020, kamu mungkin masih ingat, restoran besar banyak yang tutup. Tapi pedagang kecil yang jualan lewat online malah makin laris manis. Ada warung sederhana yang dulunya sepi, tapi karena mereka berani masuk ke aplikasi pesan antar, justru orderannya banjir. Dari sini kelihatan, krisis memang bikin banyak orang tumbang, tapi krisis juga bisa melahirkan banyak peluang baru. Jadi apa pelajarannya? Buat kita jangan tunggu krisis benar-benar sampai depan pintu. Mulai sekarang, kita harus perkuat fondasi keuangan pribadi. Punya tabungan darurat minimal 3-6 bulan buat hidup itu wajib banget. Anggap aja tabungan darurat itu kayak kita punya pelampung. Kalau kapal bocor, rompi itu yang akan nyelamatin kita. Sayangnya banyak orang Indonesia lebih mikir cicilan gadget daripada punya dana darurat. Sadar nggak? Iklan-iklan selalu bilang hanya 500.000 per bulan barang ini bisa kamu miliki. Padahal kalau dijumlah kita keluarin kurang lebih 12 juta buat barang yang nilainya mungkin turun jadi 5 juta setahun kemudian. Saat krisis, beban cicilan inilah yang bikin orang megap-megap. Jadi, kalau mau cicil, pastikan itu buat hal produktif, bukan cuma buat gaya hidup. Banyak orang mikir, saya kan karyawan tetap, aman. Padahal di masa krisis, nggak ada yang benar-benar aman. Bahkan, perusahaan besar pun bisa goyah. Lihat aja berita PHK massal beberapa tahun lalu. Yang bisa bertahan adalah mereka yang punya sumber lain. Ada yang jualan kecil-kecilan, ada yang jadi freelancer, ada yang bikin konten. Gak harus besar, yang penting nambah napas saat kondisi darurat. Di masa sulit, orang yang punya skill itu lebih bernilai. Misalnya orang yang bisa desain, bisa coding, bisa masak, atau bisa marketing online. Skill itu kayak senjata. Saat ekonomi berantakan, orang yang punya banyak skill, punya banyak cara untuk bertahan. Ingat, harga saham bisa jatuh, harga properti bisa turun, tapi ilmu gak pernah turun nilainya. Banyak orang jatuh bukan karena krisisnya, tapi karena kepanikan mereka sendiri. Tahun 1998, banyak yang buru-buru jual rumah dengan harga murah karena takut nggak bisa bayar utang. Akhirnya, rumah itu dibeli oleh orang kaya, dan setelah krisis selesai, harga melonjak lagi. Jadi, yang panik rugi, yang sabar justru untung. Sekarang coba kita tarik ke kondisi hari ini. Harga bahan pokok merangkak naik, BBM berulang kali naik, utang negara makin membengkak, dan dunia lagi nggak stabil. Perang dagang, konflik politik, harga energi nggak menentu. Semua itu mirip awan hitam di cakrawala. Pertanyaannya, mau nunggu sampai badai di atas kepala atau siapin strategi dari sekarang? Saya kasih ilustrasi sederhana. Bayangin ada dua keluarga. Keluarga pertama hidup gaya bebas,
Gaji habis tiap bulan buat gaya hidup. Gak ada tabungan, semua serba cicil. Sementara keluarga kedua lebih hati-hati. Mereka punya dana darurat, utang minim, dan ada usaha sampingan kecil-kecilan. Saat krisis datang, keluarga pertama langsung kelabakan. Cicilan macet, gak ada tabungan. Akhirnya terjerat pinjol. Sementara keluarga kedua walaupun ikut kena imbas, tapi masih bisa bertahan. Mereka punya cadangan, punya pemasukan lain. Jadi kapal mereka nggak langsung karam. Inilah bedanya orang yang siap dan yang nggak siap. Krisis itu memang menakutkan, tapi bukan akhir dari segalanya. Justru, krisis sering jadi titik balik. Banyak pengusaha besar lahir dari masa sulit. Banyak inovasi yang lahir dari keterpaksaan. Jadi, jangan lihat krisis hanya sebagai ancaman. Lihat juga sebagai kesempatan untuk belajar bertahan, bahkan mungkin tumbuh lebih kuat. Pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi penonton yang pasrah dihantam badai, atau jadi nahkoda yang sudah siap dengan strategi? Karena badai krisis itu pasti datang, tapi pilihan kitalah yang menentukan apakah kita tenggelam atau kita tetap bisa berlayar melewati ombak.